Tuna. Halo guys, apa kabar? Oke, kemarin kita terakhir yang mana ya? Bocah-bocah ya? Set berapa ya? Masih ingat? Nih kepala gengnya Randy deh. Randy yang mana terakhir? Lupa saya. Set berapa, Ren? Set 8 kalau nggak salah, apa 7 kan? Ya, Randy. Randy. Heran tapi trendy. Udah nyobain sambal setan belum? Cek ya, yang mana ya? Karena pendik agak lupa-lupa. Murah. Yang PBM udah belum sih? Yang set 8 bocah-bocah? Pas Orlando. Oh ini belum nih. 8 belum ya? Kalau nggak salah ya. Kemarin 7 ya. Ya. Kadip lupa nyatetnya sih. Ini berapa nih? Bentar, bentar. Yang 8. 8 udah belum guys? Kelawar udah belum? Kelawar bahas. Belum ya? Ya udahlah kalau belum. Ya, nanti kalau udah bilang ya. Kalau udah yang set 8 nih ITS kan. Adik saya juga lupa soalnya kebanyakan ngajar. Oke, set 8 kelelawar. Ya. Ledakan populasi kelelawar berdampak terhadap semua jenis makhluk hidup. Hampir semua makhluk hidup mengalami kerugian akibat ledakan pop. Oh, ini udah. Set 8 udah, ingat saya. Udah nih, udah. Kalau nggak salah yang belum PBM-nya deh. Oh, oke, tapi udah habis set 8-nya ya? Di set 9 ya. Set 9.
Nih. Sama nggak setnya? Coba cek. Sama atau beda? Ini set 9 nih. Pada umumnya tanaman hias digunakan untuk mempercantik rumah. Anggrek dasi adalah salah satu tanaman hias yang banyak disukai oleh orang karena keunikannya. Anggrek dasi memiliki bunga ukurannya lebih besar. Nah, beda ya? Oh, sama. Alhamdulillah. Oke, yuk kita bahas berjamaah ya, adik-adik. Nanti kalian boleh chat ya. Terserah. Seperti biasa. Nah, anggrek. Yuk. Pada umumnya, tanaman hias digunakan untuk mempercantik rumah. Langsung jawab aja, belum saya baca. Ya, anggrek dasi adalah salah satu tanaman hias yang banyak disukai karena keunikannya. Anggrek dasi memiliki bunga yang ukurannya lebih besar daripada anggrek lainnya. Selain itu, anggrek dasi tumbuh di dataran rendah yang panas. Pernyataan yang benar. Oke, ayo yang lainnya nih, silakan jangan malu-malu. Nabila, Tarisa, ya, Tanisa, Fatih, Nandira, Wisma. Oke ya. Oke, ada yang jawab A juga nih katanya. Oke. Sebagian tanaman yang tumbuh di dataran rendah yang panas disukai orang karena keunikannya. Bisa sih ya. Ya, betul. Ya, hampir semua tanaman yang bunganya berukuran besar digunakan untuk membentuk rumah. Enggak juga ya kalau yang B. Keunikan tanaman hias ditentukan dari ukurannya enggak. Sebagian besar tanaman hias ditemukan di dataran rendah yang panas enggak. Betul, jawabannya lebih ke A. Karena di sini anggrek ya salah satu yang disukai karena keunikannya ya. Dan anggrek ternyata tumbuhan di dataran rendah gitu. Ya udah berarti sebagian tanaman yang ada di dataran rendah disukai karena dia unik, karena anggrek itu bentuknya unik ya. Nomor 2. Oke. Harga kedelai menjadi bahan utama. Ini udah pernah juga nih. Ini udah pernah, betul. Ingat banget nih dibalik doang soalnya dia acak-acak lagi. Uh, Langsung cepat sekali. Coba yang lain nomor 2, 3-nya. Oke, yang 2 dan 3 silakan. Nah, 2 kita baca nih, ada yang jawab. Coba kita cek ya. Harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tempe mengalami kenaikan. Produsen tempe mengalami kerugian akibat kenaikan harga kedelai tersebut. Kerugian tersebut menyebabkan para produsen tempe melakukan mogok produksi secara serentak. Mogok produksi serentak menyebabkan persediaan tempe menurun. Meskipun permintaan tempe tinggi, para penjual tempe tidak dapat memenuhinya karena persediaan tempe menurun. Ya, betul. Ada jawab yang B. Correct. Pada jawab B semua ya. Gara-gara harga tempe naik, akibatnya persediaan tempe jadi menurun. Sip. Nomor 3, petani menggunakan kompos atau NPK untuk meningkatkan hasil panen tanaman jagung. Kompos mengandung unsur karbon yang baik untuk meningkatkan populasi mikroorganisme dan bersifat hidrofolik. Untuk meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, katanya. Sementara itu, NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya, karena NPK singkatan nitrogen, fosfor, kalium yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Namun, untuk NPK dapat memiliki gejala kurang baik pada tanaman akibat kandungan unsur garamnya yang tinggi. Pernyataan yang salah. Oke, tadi ada yang dijawab tuh, mantap. Oke, yang jawab A udah 2 orang. Ada lagi yang jawab A lagi. Yang pasti salah. Ya, betul ya, lebih ke A ya. Tanaman jagung yang diberi NPK dalam jumlah banyak
tidak mendapatkan nitrogen. Padahal NPK itu intinya isinya apa? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya pasti dapat nitrogen dong. Masa nggak dapat nitrogen? Ngawur kan? Nggak nyambung bawa golok. Jaka sembung goblok. Gitu. Oke, next. Nomor 4 dan 5. Silakan. Kerjain lagi. 4 dan 5. Kerjain dulu ya. Bocah-bocah lagi. 4 dan 5. Oke ya. 4 nih. Banyak sayuran sekitar kita yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Salah satu diantaranya adalah bayam yang dapat dikonsumsi daun dan batangnya. Bayam berguna untuk melancarkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Bayam banyak dikonsumsi dengan cara diolah menjadi minuman berbentuk jus buah. Ini ada yang jawab B, ada yang jawab D. Yang B ngaco. Masa sayuran di kita bermanfaat ketika dikonsumsi? Berarti kan logikanya kalau nggak dikonsumsi dalam bentuk jus, dia nggak bermanfaat. Yang B salah. Kalau yang A, sebagian minuman, enggak. Yang A enggak juga, belum tentu. Yang C, orang yang mengalami peradangan akan sembuh karena mengonsumsi jus bayam. Enggak sembuh juga sih. Mengobati penyakit doang ya. Mengurangi peradangan, berarti belum tentu sembuh. Mengurangi peradangan. Yang D, banyak sayuran di sekitar kita yang berguna untuk melancarkan pencernaan, ini bisa. Minuman bentuk jus yang paling enggak, lebih gede. Betul jawabannya yang pilih D ya. Oke, salah juga tidak benar. Jawabannya B juga ngawur. Bocah reke, bocah reke. Oke, nomor 5. Orang dengan obesitas mengalami peningkatan nafsu makan karena hormon leptin yang terlalu rendah tuh. Hormon leptin yang rendah dalam tubuh dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi makanan yang berserat. Peningkatan hormon leptin dapat mengurangi nafsu makan dan mengendalikan rasa lapar. Nah, cari tuh kira-kira pernyataan yang benar. Ya, betul. Yang lebih tepat yang A. Kenapa A? Karena di sini konteksnya adalah mengurangi nafsu makan. Tuh, Jadi kita meningkatkan hormon leptin untuk mengurangi nafsu makan. Makanya di sini nanti penurunan nafsu makan. Nah, kenapa yang B salah? Yang B salah dibilangnya cara paling efektif mengurangi. Nah, belum tentu efektif, tapi dia cuma mengurangi doang, dapat mengurangi. Berarti nama masalahnya efektif itu masih belum tentu. Dia cuma dapat mengurangi, bisa jadi berkurang, bisa juga nggak berkurang. Dia cuma apa ya?
berusaha aja. Nah, konteksnya jadi nggak pas ya, karena dapat tuh masih opini, gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke A ya, jadi intinya ke nafsu makannya. Oke. Sip, bisa ya. Lanjut, nomor 6. Suatu penelitian di negara tropis menunjukkan bahwa jumlah kasus penyakit TBC di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa penyakit TBC disebabkan oleh kuman TB yang sangat mudah menular di daerah yang sanitasi lingkungannya kurang baik, seperti daerah berpolusi, kumuh, dan padat. Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke. Coba kita cek A dulu yang ada yang jawab nih A nih. Tuberkulosis merupakan penyakit yang paling banyak di daerah perkotaan beriklim tropis. Coba kita lihat. Kalau yang B nggak diomongin, karena yang B dibilangnya penderita tuberkulosis yang tinggal di perkotaan memiliki kemungkinan sembuh lebih kecil, nggak diomongin. Kan di perkotaan lebih ngomonginnya adalah penularannya, ya kan? Di perkotaan itu lebih gampang menular, apalagi lingkungannya kumuh, padat, dan berpolusi, ya kan? Berarti yang B nggak bisa kita pilih, gagal. Oke, yang D nih yang nggak dipilih juga nih. Negara tropis cenderung ini nggak diomongin. Justru yang sanitasi jelek itu di daerah perkotaan. Kalau yang E jangan, karena kita temanya lagi ngomongin tuberkulosis TBC, bukan ngomongin sanitasinya. Berarti jawaban E fix salah. Jawaban tinggal A sama C. Nah, kalau C ngomongin lebih mudah terdeteksinya. Nah, padahal di sini kita ngomongin apa? Jumlahnya. Nah, makanya jawabannya lebih ke A. Tuberkulosis penyakit yang paling banyak ditemukan di daerah perkotaan beriklim tropis. Gitu. Kalau C cuma terdeteksi. Gitu ya. Udah jawab duluan salah lagi. Dasar nih Randy. Oke, nomor 7 jahat ya. Oke. Nomor 7. Pembelajaran secara daring menghadapi beberapa kendala. Seorang guru menyatakan bahwa proses pembelajaran daring tidak dapat berlangsung secara optimal karena koneksi internet yang lambat dan tidak stabil. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah argumen guru tersebut, guys? Nah, perlemah argumen guru. Jadi kata guru nih gara-gara internetnya jelek dan nggak stabil, makanya nggak bisa optimal. Nah, cari yang bilang wah bagus kok. Nah, kebalikannya pokoknya. Ada ganti jawaban. Baru tahu ya ini hubungannya. Karena hubungannya kata kuncinya adalah koneksi internetnya lambat. Nah, gitu. Makanya nilainya pada jelek, berkendala. Gitu. Kalau yang A, internet gratis diberikan selama kegiatan. Kalau internet gratisnya nggak masalah nih. Kalau yang jawab A, kita bukan masalah internet gratisnya, tapi lambat. Kalau gratis lambat, bisa belajar nggak? Ya tetap nggak bisa belajar. Gitu. Makanya di sini yang lebih memperlemah adalah yang B. Gitu. Ini memperlemah. Ternyata walaupun internetnya lambat, tetap mereka bisa dapat nilai baik. Berarti nggak ada kendala. Internet tidak
menjadi kendala dalam pembelajaran gitu. Jadi jawabannya B, bohai, bukan bener B. Gitu. Oke, cups ya. Nomor 8. Pengamat sosial A menyatakan tingkat pendidikan masyarakat menentukan keberhasilan suatu negara dalam bidang ekonomi. Nah, pengamat sosial B bilang perbaikan taraf ekonomi suatu negara akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi di sini pendidikan bisa meningkatkan ekonomi, kata A. Kata B, ekonomi bisa meningkatkan pendidikan. Nah, kayak gitu. Ternyata penelitiannya bilang, hasil penelitian nunjukin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan kerja. Nah, ini berarti produktivitas tenaga kerja dan pendapatan kapita itu masuk ke dalam bidang ekonomi, guys. Nah, makanya dia lebih ke A, memperkuat pernyataan pengamat sosial A, gitu. Bukan nggak nyambung. Kenapa dibilang mesti nyambung? Karena bidang ekonomi itu hubungannya sama produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan kapitanya. Nah, itu kan ekonomi. Tuh, kayak gitu. Ya. Ternyata orang yang pendidikan formalnya tinggi, pendapatan per kapitanya juga bisa tinggi. Itu berarti mendukung pernyataan si A, bukan E. Masih nyambung kok ya ceritanya, tenang aja. Nomor 9. Pada tahun lalu, tingkat kegagalan panen daerah X sangat tinggi. Pada tahun ini, tingkat kegagalan panen daerah X menurun secara drastis. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Mana yang bikin perbedaan kondisinya, guys? Tahun ini, tahun kemarin tinggi, tahun ini menurun. Nah, kenapa bisa begitu? Yang A, enggak, belum tentu. Yang B, tingkat serangan hama tahun lalu lebih tinggi, mungkin, kita nggak tahu. Yang C, banyak pemuda daerah X memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaan orang tuanya, ngaco. D, bisa. Yang E, ngaco. Tapi nggak diomongin, ya. Pada tahun lalu, tingkat kegagalan panen daerah X sangat tinggi. Aku nanggung mau lanjutin deh. Soalnya tingkat kegagalan panen daerah X menurun secara drastis. Ini bahaya jawabannya, bisa variabelnya banyak ya. Bisa aja deh, kalau biar bisa slot di sini. Sebentar ya guys. Dingin bro. Dingin. Mumpung nggak ada yang punya. Oke, bocah-bocah reggae ya. Jadi di sini kalau kita cek yang mungkin menjelaskan perbedaan kondisi ya. Kalau perbaikan sistem perairan sih masih mungkin ya gagal panen. Tapi sih biasanya gagal panen sih yang bikin ngaruh apa sih biasanya? Hama ya. Saya cenderung hama. Ya, kan memperkuat ya. Lebih ke B daripada D. Kalau di pengairan bagus, tapi ada hama, itu pasti gagal panen. Ya, karena hama salah satu penyebab gagal panen. Ya. Pernah hama. Jadi jawabannya B saja, jauh lebih tinggi daripada tahun ini. Tahun ini turun hamanya. Gitu.
gitu. Ya. Kalau D kan terbalik, masa pemerintah daerah X lebih banyak mohon perbaikan sistem pelayanan pada tahun lalu daripada tahun ini lah. Berarti tahun ini pada gagal panen. Macam. Tahun lalu enggak, gimana sih yang jawab D nih? Nah, ya jawabannya lebih ke B saja adik-adiknya. Ya kan di sini terbalik coba dong. Pemerintah X lebih banyak melakukan perbaikan sistem perairan pada tahun lalu daripada tahun ini. Nah, masa tahun lalu kegagalan panennya tinggi, tahun ini menurun drastis gagal panennya lah. Terbalik dong. Harusnya di pemerintah daerah X kurang lebih banyak, atau sih pemerintah daerah X lebih banyak melakukan perbaikan sistem perairan pada tahun ini daripada tahun lalu. Betul nggak? Gitu logikanya. Ya, setuju ya? Oke. Nomor 10. Puerto Rico adalah negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk paling tinggi di dunia. Makin berkurang jumlah penduduk suatu negara, makin sedikit jumlah tenaga kerja di negara tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari penurunan jumlah penduduk Puerto Rico yang tinggi? Gini guys, adik bantuin. Kan katanya di sini kata kunci Puerto Rico negara dengan penurunan jumlah penduduk paling tinggi di dunia. Jadi Puerto Rico itu penduduknya itu tiap tahun menurun. Menurunnya drastis. Makin berkurang jumlah penduduk suatu negara, makin sulit jumlah negara, makin sedikit jumlah tenaga kerja di negara tersebut. Nah, lalu itu bagaimana tuh akibat tersebut terhadap jumlah penduduk Puerto Rico yang tinggi penurunannya? Berarti otomatis Puerto Rico kekurangan jumlah tenaga kerja. Nah, gitu kan? Tenaga kerja di Puerto Rico itu pasti kurang atau sedikit. Logikanya kalau tenaga kerjanya sedikit, berarti produktivitasnya rendah, gitu. Makanya jawabannya B. Kan tenaga kerja larinya ke produktivitas, gitu. Kenapa kita nggak pilih D, berpindah ke negara lain? Orang jumlahnya penduduknya sedikit, pasti nggak mungkin pindah dong. Penduduknya dikit, pindah kemana lagi? Gitu. Kalau yang A, standarnya rendah, justru malah terbalik. Kalau tenaga kerjanya sedikit, udah pasti gajinya tinggi. Kenapa? Karena susah. Gitu. Kalau tapi dia nggak diomongin. Kalau yang bisa, tapi nggak diomongin. Yang sudah pasti apa tuh pekerjaannya sedikit. Kalau pekerja sedikit, otomatis apa? Produktivitasnya ikut rendah. Gitu. Jadi jawabannya B aja, alias Bambang. Jadi dibaca harus teliti ya, guys. Oke, nomor 11. Persediaan air bersih untuk penduduk X mengalami penurunan pada beberapa tahun ini. Menurut ahli lingkungan, penurunan tersebut disebabkan oleh pembangunan hotel dan pabrik di daerah X. Nah, manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen ahli lingkungan tersebut? Cari yang memperkuat. Katanya Liman, penurunan tersebut gara-gara ya nyambung ya, berarti ya betul lebih ke E. Penduduk hotel dan pabrik di daerah X menggunakan sumber air yang sama, makanya jadinya berkurang ya.
Oke, sip. Ya, jadi berkurang ya airnya. Oke, sekarang nomor 12 coba kalian potret dulu. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, jumlah pelamar kerja lulusan sarjana dan politeknik tertinggi kedua terjadi pada tahun berapa? Kita bikin nih di sini berapa nih? Apa sarjana dan politeknik aja ya, yang lain gak usah dipikirin. Di sini berapa tadi? 600 ditambah 450, berarti 1050 ya. Oke. 1050. Ini 950. Ini berapa nih? 1150. Ini 1350. Ininya 14. 14 ya. 1400. Oke. Makanya tertinggi keduanya adalah yang D 2018. Ya, betul. 100 yang buat jawab D alias Dodol. Next ya. Nomor 13. Berdasarkan data dalam diagram tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat, kata dia, yang paling benar nih, di tahun 2020. Coba kita cek kecenderungannya ya. Andaikan kita bikin di tahun 2020, kita ganti pakai warna merah saja 2020-nya. Nah, 2020. Nah, kalau kita ganti ini kemungkinannya naik nih ya. Kemungkinannya nih sarjana naik di atas 900. Oke ya. Kalau politeknik nih bisa mungkin turun, bisa mungkin naik, nggak jelas ya politekniknya. Mana sih tanda tanyanya? Dan tau nggak posisi tanda tanya di mana? Oh, di sini ada. Kalau ini kemungkinan naik lagi. Ini kayak naiknya gope L50-50, kayak 550. Nah, tuh ya. Oke, itu nanti kita dapat itu gambarannya. Udah pasti sarjana di atas 900, lalu SMA 550 karena naiknya 50-50. Kalau politeknik nggak jelas, bisa naik, bisa turun. Karena sempat turun di tahun 2016 terus naik terus. Nah, ya. Coba kita lihat yang A, jumlah pelamar kerja lulusan SMA sama dengan tahun sebelumnya. Kalau kita cek kayaknya sama nggak sama tahun sebelumnya? Enggak ya, pasti beda ya. Karena dia sih mungkin sama ya, mungkin sama, tapi cenderungan pasti di atas 900. Kita lihat dulu ya. Jumlah pelamar kerja lulusan Poltek lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Belum tentu. Poltek bisa naik, bisa turun. Salah. Yang C, jumlah pelamar kerja lulusan SMA lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Bisa, itu de fix, pasti lebih banyak. Karena SMA selalu meningkat. Jumlah pekerja SMA dan Politeknik meningkat, Politeknik nggak jelas. Jumlah pekerja semua lulusan lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Belum tentu. Ya, Politeknik bisa turun, sarjana bisa tetap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lulusan SMA lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Karena SMA cenderung meningkat, selalu meningkat 50-50-50. Gitu. Oke, teks ya. Berikutnya nomor 14 jatahnya numerik. Kita lanjut saja ke bagian PPU. Oke. Oke, guys. Nah, coba kalian baca dulu ya. Nah, kalian baca lalu kalian kerjakan 32 sampai 34. Oke, cemungut ya.
Oke guys, kita bahas ya. Buat nomor 32. Kata yang tepat mengisi rumpang pada frasa titik-titik belajar dalam kalimat satu. Coba ya. Ini jawab banyak tadi nih. Ada yang jawab B, 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 B. Wah, B banyak ya. Paling diikutin dulu ya jawaban B-nya kira-kira cocok. Disleksia adalah gangguan. Ya, betul. Gangguan belajar mengakibatkan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Jadi jawabannya B saja. 33. Gagasan pada kalimat 3 dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Tidak seperti ketidakmampuan belajar, kecerdasan penderita disleksia tidak berpengaruh. Ya, berarti disleksia tidak mempengaruhi kecerdasan anak ya sebenarnya. Ya, lebih ke B ya. Kecerdasan anak disleksia sama dengan kecerdasan anak normal. Betul. Yang jawab B pintar. Nomor 34 kalimat pasif. Untuk mengisi rumpang pada paragraf kedua. Penderita disleksia memiliki kecerdasan yang normal dan biasanya memiliki penglihatan yang normal pula. Titik-titik, kondisi saraf ini merupakan masalah seumur hidup yang dapat menghadirkan tantangan di setiap harinya. Ya, lebih ke kalau A kurang, yang kalau yang C salah karena predikatnya mengganggu. Ini salah memproses. Jawabannya tinggal A, D, E yang bentuk pasif ya. Kalau A kayaknya bahasa tidak dapat diproses otak karena saraf diganggu. Aneh, nggak logis. Saraf diganggu. Diganggunya gimana? Nggak jelas. Disleksia tergolong gangguan saraf pada otak yang memproses bahasa. Bisa yang D. Nah, lebih ke antara DE. Lebih ke D, karena di sini gangguan saraf. Kondisi gangguan saraf ini nyambung. Nah, gitu ya. Toh, nyambung. Lebih ke D. Bagus yang jawab D. Akhirnya tiga-tiganya jawabannya benar. Yang jawab D berurutan tadi. Jawab 3 jawaban berurutan tadi itu. Keren badai itu ya. Penggemar MU. Oke, lanjut. Oke. Nomor 35, sinonim dari kata masa dalam kalimat 2 apa? Ritual ini merupakan ritual wajib yang dilakukan oleh setiap perempuan pada dalam masa akhir balik. Ayo, masa itu di situ apa? Zaman, waktu, tenggat, rentang. Ayo. Kira-kira lebih kemana bocah-bocahku? Ayo. Ya, betul. Ada yang jawab C, periode akil balik. Ya, nah, kayak gitu ya. Kata bisu pada kalimat 3 memiliki makna asosiatif apa? Asosiatif itu artinya maknanya sesuai konteks ya. Konteksnya apa di situ?
Kata pinamo diartikan sebagai wanita bisu. Namun bisu bukan berarti bahwa anak tersebut tidak bisa bicara, tetapi tempat tinggalnya dipisahkan dari rumah keluarga dan masyarakat karena darah menstruasi dianggap tidak baik bagi lingkungan adat mereka. Berarti apa nih? Ya, wanita jangan terpisah ya, tapi terisolasi karena di tempat tinggalnya dipisahkan. Berarti tempat tinggalnya khusus ya. Jangan wanita terpisah, wanita asing nggak bisa ya. Ya, lebih ke B ya, terisolasi. Jangan terasing. Kalau terasing berarti dia nggak ngerti apa-apaan, bingung. Kalau terisolasi berarti logikanya dia sengaja dipisahkan. Nah, ya, kalau terkungkung sengaja diikat, beda ceritanya. Oke ya, jadi jawabannya B. Bohai. Nomor 37, perumpamaan tanda teks di atas ditemukan pada kalimat berapa? Coba kalimat 1 kita cek. Nggak ada ya. 5, 6, 7, hal ini coba 8. Ritual di akhir, ya nggak ada. 9 coba. Di hal ini dilakukan sesuai pandangan. Ya, lebih ke E deh kayaknya sih. Ya, ini agak sedikit kurang jelas ya. Tapi bisa kita ambil hal ini dilakukan sesuai pandangan masyarakat ya. Pandangan itu artinya lebih ke anggapan masyarakat ya, bukan dia memandang tapi beranggapan. Kalau perempuan itu sumber berkat. Nah, jadi jawabannya E. Correct. Next, number 38. Ya. Coba bisa. Oke, silakan. Jangan dulu ya, bocah-bocah ya. 38-nya. Sebentar ya. Oke ya. 38-nya. Ada yang jawab E, ada yang jawab D ya. Alias domba. Pemerintah negara lain bahkan, nah ada kata bahkan loh guys. Bahkan itu dia negesin nih. Pemerintah negara lain bahkan memiliki visi mengembangkan komoditas. Ya. Coba-coba. Kita harus baca kalimat sebelumnya ya. Negara itu dapat belajar bagaimana mencegah kebakaran lahan gambut, pemberdayaan
petani gambut dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Ya, pemerintah negara lain bahkan memiliki visi mengembangkan komoditas gambut seperti sawit yang sejalan dengan lingkungan hidup dan ekosistem. Lebih ke D, betul. Membandingkan dua kondisi. Negara itu dapat belajar bagaimana mencegah kebakaran gambut, memberdayakan petani gambut. Kayaknya kalau bandingin nggak, lebih ke memberikan contoh. Kalau negara lain bahkan memiliki seperti, ada kata sepertinya deh. Oke, lebih ke memberikan contoh. Kayak pengelolaan gambut yang sukses. Kalau bandingin nggak, karena 5 sama 6 itu sama, sejalan ya, yaitu ngomongin sisi positif pemberdayaan gambut, lahan gambut gitu ya. Oke, nomor 39 mah soal logika aja bisa. Frase mencegah membernahi. Di sini udah kelihatan nih, pasti salahnya di sini. Harusnya jangan pengelolaan lahan, tapi mengelola lahan. Nah, ya, mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Ada nggak tuh yang semua? Jawabannya yang B ya. Mencegah, memberdayakan, dan mengelola lahan gambut. Jadi jawabannya B alias Bambang. Gagasan paragraf 3 akan menjadi lebih mudah dipahami apabila urutan kalimatnya adalah yang mana. Gitu ya. Yang pertama kata dia kalau nggak 8, 9, 10, 11 semuanya ini mah yang ngaco. Kayak 10 nggak mungkin karena depannya namun. Ya. Oke ya, kita coba dari 8 dulu ya. Harmoni antara konservasi dan pembangunan digaungkan dan memang diperlukan. Habis 8 kita coba ke 9. Kontribusi besar kehutanan dan industri sawit bagi ekonomi dan penghidupan di wilayah ini memang jelas. Mana sih paragraf ini? Iya benar ini. Aneh ini, coba-coba. Dari 8 ke 10. Harmoni antara konservasi dan pembangunan digaungkan dan memang diperlukan. Namun seringkali manfaat-manfaat lain yang diberikan hutan dikorbankan. Nah, ini kayaknya nih bisa nih. Untuk 11, ekonomi hijau akan menjawab banyak tantangan dalam menyeimbangkan nilai modal alam dengan kebutuhan membangun perekonomian. Ya, baru ke 9. Nah, lebih ke situ kayaknya. Habis 8, 10, 11, 9. Oke, jawabannya D. B. Bambang. Oke, yang jawab B boleh semangat. Nomor 41, kalimat 1 dan 2 dalam bacaan di atas mengandung hubungan apa? Investasi besar restorasi gambut di negara itu tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Dalam ketatnya anggaran pemerintah, tampaknya Badan Pengelolaan Gambut tidak akan menerima pendanaan yang cukup. Nah, kayaknya dia mempertegas nih, kenapa pemerintah, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Soalnya pemerintah nggak mungkin ngasih dana yang cukup. Nah, berarti hubungannya apa tuh? Akibat sebab nih, lebih ke E ya. Nah, karena kenapa nggak bisa? Karena pemerintah tidak bisa ngasih dana, jadi kita tidak bisa memanfaatkan pemerintah atau
pokoknya mengandalkan pemerintah nggak bisa, soalnya pemerintah nggak bisa ngasih dana. Oke, jadi kita pilih yang E saja, ember. Oke, sekarang 42. Bisa nggak membuat pengelompokan kalimat? Ayo, bisa. Silakan, jangan malu. Pengelompokan kalimat untuk kalimat 42. Coba kalian baca dulu, kalian chat kredit nomor 42-nya. Silakan, jangan malu. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Coba kita coba antara A sama C ya. Saat ini, internet menggunakan kode kompleks untuk melindungi kerahasiaan informasi. Akan tetapi, para peretas semakin mahir mencari segala cara untuk mengalahkan sistem itu. Oke, habis itu aman ya, masih aman. Hal ini tidak hanya menyebabkan pelanggaran privasi besar, tetapi juga menyebabkan penipuan yang mencapai triliunan dolar setiap tahun. Namun sekarang, dunia lebih dekat dengan internet yang besar, benar-benar aman dari ancaman serangan dunia maya semakin meningkat. Hal ini berkat diciptakannya prototip unik oleh ilmuwan internasional yang dapat mengubah cara berkomunikasi secara daring. Penelitian yang dipimpin oleh universitas. Nah, betul, lebih ke C daripada A. Mantap. 100 buat yang jawab C. Oke, next ya, nomor 42. Ungkapan prototip yang dibuat para ilmuwan ini mampu melindungi pesan dari penyusup sehingga transaksi informasi lebih dari dua pihak dapat dilakukan tanpa rasa cemas pada kalimat. Nah, ini tinggal kita balik aja nih. Ya kan? Apa tuh? Ini kalau udah kayak gini kan kalimatnya pasif ya guys. Nah, di sini kita punya prototip yang dibuat para ilmuwan ini mampu. Nah, harusnya kita balik, para ilmuwan membuat prototip yang mampu. Ada nggak tuh? Ada nih jawabannya C. Jadi gitu polanya ya. Kalau disempurnakan, kalau tadi kalimatnya pasif, kita buat jadi aktif. Gitu ya. Ya, lebih nyambung kan? Kan yang dibuat oleh para ilmuwan lebay, langsung aja ilmuwan membuat prototip yang mampu melindungi pesan dari penyusup sehingga transaksi informasi dari kedua belah pihak dapat dilakukan tanpa rasa cemas. Jadi jawabannya C saja. Nomor 44 dari bacaan di atas, kalimat yang berpola dasar dengan kalimat dasar di sebelah ini. Masalah tersebut itu subjek. Sorry, maaf. Ini subjek. Memengaruhi ini predikat. Bukan hanya kondisi finansial, ini objek. Jadi polanya, lalu ada melainkan kata kuncinya. Oke, jadi SPO lalu ada melainkannya. Oke, ya. Oke ya. Kita pilih
2, 3, 4. Jadi SPO lalu melainkan ya. 2, 3, 4, 8, 9. Kita katakan dulu. 2, 3, 4, 8, 9. Yang 9 di fix salah karena predikatnya merupakan. Pasti nggak bisa kita pilih. Oke, ini salah nih 9. Nah, lebih ketiga. Ada kata ini, konjungsi. Nah, tuh. Hal ini tidak hanya bla 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 bla. Nah, nyambung. Coba sama nggak, Medita? Masalah tersebut bukan hanya sama, melainkan juga sama persis. Jawabannya B, kalimat ketiga. Ya. Jadi dia ternyata pakai konjungsi korelasi. Konjungsi korelasi itu adalah konjungsi yang berpasangan. Oh, jadi mereka selalu sepaket. Apa aja konjungsi korelasinya, Kak? Nah, konjungsi korelasi itu yang kayak gini nih. Ya, yang di kelas offline itu biasanya udah dikajian berkali-kali. Nah, konjungsi korelasi itu tidak hanya, nah, tidak, titik-titik, koma, tetapi, titik-titik. Nah, titik-titik, bukan, titik-titik, koma, melainkan. Titik-titik. Nah, tuh. Mereka tuh berdua namanya konjungsi korelasi. Sama di teks, ya kan? Tuh kan, di kalimat 3, hal ini tidak hanya menyebabkan pelanggaran privasi besar, tetapi juga menyebabkan penipuan, ya kan? Coba di soalnya, masalah tersebut mempengaruhi bukan hanya kondisi finansial, melainkan juga kondisi ekonomi. Ya udah, jawabannya kita pilih B saja. Oke, ya semangat ya. Oke, ini ada, ini paling sebel nih kalau udah panjang kayak gini. Oke, next nomor 45 dari bacaan di atas frasa yang berpola sama dengan perwira menengah. Coba ada yang bisa nggak? Perwira menengah. Bisa lah bocah-bocah oke. Yaitu yang tepat adalah yang E. Wah, kok E, Pak? Segampang. Ya, lebih ke E ya di situ ya, bocah-bocah. Oke, lebih ke E. Kenapa kita pilih E? Karena gampang. Di sini kan perwira menengah ini ada menye guys. Nah, menengah sama melimpah kan sama-sama kata sifat. Ini ada menye, ini ada menya. Nah, kayak gitu. Kita pilih E saja. Kenapa kita nggak pilih A? Karena A unggul itu kata sifat emang betul, tapi di kata dasar. Gitu, kata sifat yang bukan yang kata dasar ya. Kenapa C nggak dipilih? Karena pendidikan itu kata benda. Padahal kita cari depannya kata benda, belakangnya kata sifat. Jadi gitu nanti. Di sini benda, KB, ketemu KS, kata sifat. Nah, gitu ya. Lanjut nomor 46. Kalimat yang tidak logis. Pada bacaan di atas tuh kalimat yang mana guys? Yang nggak logis. Nah, ayo. Kalimat 3 logis. Kalimat 7 logis. Kalimat 8 C, banyak yang pilih 8.
8 nih. Di dalam setiap kesulitan terkandung sebuah peluang melimpah. 8 nggak masalah, guys. 8 itu subjeknya itu peluang melimpah. Coba dibalik deh. Peluang melimpah terkandung di dalam setiap kesulitan. Nggak masalah. 8 baik. Coba 9. Kreativitas dan semangat lah. Nah ini nggak apa-apa. Adalah lah itu berarti dia penekanannya di situ. Kalimatnya masih logis. Tadi curiga mas 10. Saat ini, bagi Civitas Akademika, untuk bangkit menggali kreativitas dan energi positif demi membangun hari esok yang lebih baik, membangun Indonesia maju, Indonesia makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Nggak jelas ngomong apa. Makanya kita pilih yang E saja, alias edan. Oke, ya. Sip, karena kalimatnya nggak ada predikatnya, nggak ada subjeknya, semuanya keterangan. Ya, nggak ada apa-apanya. Only keterangan, only you gitu. Oke, lanjut. Nomor 47. Imbuhan peran pada kalimat 1 punya makna kesamaan makna dengan bentuk peran pada di bawah ini. Oke, peran-perannya. Peran di atas itu adalah perguruan tinggi, berarti tempat berguru. Perguruan itu tempat berguru. Cari yang artinya tempat juga, ayo. Perguruan artinya tempat berguru. Cari yang artinya tempat juga. Ya, betul. Ada yang jawab C. Perairan, tempat yang banyak airnya. Oke, mantap. Ya, bisa ya. Bagaimana cara mengatakan jeruk dipetiknya? Jeruk berarti logis. Logis jeruk. Tinggal pindahin aja tuh. Logisnya pindahin ke jadi krotik. Nah, mana tuh? Jadi kalau kita billing kan, nah, krotik itu artinya apel. Nah, krotik apel. Nah, saya makan apel. Kochima, krotik kochima. Nah, saya membeli jeruk logus. Nah, berarti dipetik. Nah, petik itu berarti nggak boleh ada kobi sama ci. Nggak ada ci sama bi. Nggak ada. Berarti logus mesoy. Melan bisa nih, Melan bisa, ya yang pakai di, ya Meidi, ya Meisoidi yang ada dinya karena dimakannya ada dinya. Ini kata kuncinya nih kita ambil tuh dimakannya. Oke ya. Jadi jawabannya B, logis Meisoidi. Oke, correct. Ya, bisa ya. Oke, insya Allah. Lanjut, bocah-bocah reggae kita habisin sampai 63. Dikit lagi, semangat. 52. Nah, nggak usah baca teks, langsung lihat dikit aja ya. Simpulan dari teks tersebut. Wah, mau baca ya. Hmm, oke, 52 bisa nggak? Kayak lebih ke A ya. Ya kan? PBB menyatakan COVID sebagai pandemi. Itu intinya itu sih. Ya, lebih ke A. Next, nomor 52.
berdasarkan pernyataan COVID dinyatakan sebagai ini dapat diasumsikan adalah pandemi. Pandemi itu berarti ada di setiap negara. Oh iya, pas 95 itu belum. Oh iya, lupa Pak Didik. Sorry, maaf, maaf. Tiba-tiba langsung ke sini ya. Oke, oke, maaf, maaf. Faktor U, sudah lelah. Ya. 49. Apa inti teks tersebut? Oke, keberadaan industri olahraga di tingkat dunia terus berkembang pesat. Beberapa negara maju, Amerika, menjadikan olahraga sebagai industri prioritas sekaligus pemasok devisa negara. Bahkan olahraga terus didesain sebagai industri modern berskala global. Salah satu jejak muncul industri olahraga dapat dirujuk saat Peter Berot sukses mengusung bisnis dalam penyelenggaraan Olimpiade Los Angeles pada 1984. Pada saat berarti ngomongin olahraga di apa ya, industri olahraga berkembang pesat, ada nggak tuh? Nah nih jawabannya B. 49. Penulisan kata bercetak tebal yang salah. Ini dolar. Dolar itu L-nya 1 kalau di bahasa Indonesia. Dolarnya bukan L-nya 2. Oke, jadi kita pilih kalimat kelima. Ya. Kata sambung yang paling tepat untuk mengisi kalimat 9. Pertumbuhan industri olahraga itu dipicu oleh perkembangan internet dan digitalisasi. Titik-titik, tiap-tiap kawasan memiliki spesifikasi dalam pengembangan industri olahraga. Oke, selain itu, nah ya, atau oleh karena itu nih, pasar global terus menunjukkan tren kenaikan dengan pertumbuhan industri olahraga dipicu perkembangan internet dan globalisasi. Lebih ke selain itu, tiap-tiap kawasan memiliki spesifikasi. Sip, lebih ke C. So, akhirnya kelar juga tuh yang 51 . Jadi C ya, 51-nya. Tadi 52 yang A ya, udah kita bahas duluan tadi, terlalu serius, terlalu rajin gurunya, udah tiba-tiba bahas nomor 52. 53 berdasarkan pernyataan COVID-19 sudah dinyatakan sebagai pandemi dapat diasumsikan berarti COVID itu apa ya namanya? Sudah menjadi wabah. Nah, berarti jawabannya lebih ke A. Virus corona sudah ditemukan di hampir semua negara gitu. Oke, bisa ya? Bocah-bocah rare. Kata keluar pada kalimat Anda tidak dianjurkan tidak sering bepergian dan keluar rumah memiliki makna apa? Keluar berarti meninggalkan rumah. Mantap yang E. Lanjut lagi, Cemungut. Kata yang paling tepat menggantikan kata sendiri pada kalimat 2. Kegiatan pendidikan formal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara pribadi. Ya, betul. Mandiri sih harusnya enaknya. Ya, kegiatan belajar mandiri, masa pri individu. Kegiatan formal dilakukan oleh keluarga lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, masa pribadi. So, ya. Jadi jawabannya E, jangan individu. Kayak lebih ke mandiri. Belajar mandiri itu belajar sendiri. Lanjut nomor 56, kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 5 agar padu dengan kalimat lain? Oke, ada yang bisa jawab nih. Berhasil atau tidaknya pendidikan formal atau pendidikan bergantung pada pendidikan di dalam keluarga.
Ya, lebih ke B ya. Berhasil atau tidaknya pendidikan formal atau pendidikan sekolah bergantung pada pengaruh pendidikan di dalam keluarga. Ya, betul ya. Pengaruh pendidikan dalam keluarga. Gimana pendidikan keluarganya? Bagus nggak? Kalau bagus berarti lanjut ke sekolah jadi ikut bagus juga. Ya. Coba dong nomor 6 dan 7 kita gabungin. Nggak usah baca teks, bisa kok ini. Coba dari A. Pendidikan ini adalah dasar bagi pendidikan lanjutan yang hasilnya menentukan pendidikan anak selanjutnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oke, kita biarin dulu. Pendidikan ini adalah dasar bagi pendidikan lanjutan agar pendidikan anak selanjutnya baik di sekolah maupun sekolah ditentukan, nggak jelas. Pendidikan ini adalah dasar bagi pendidikan lanjutan sehingga hasil pendidikannya menentukan pendidikan anak selanjutnya baik di sekolah maupun di C bisa nih. Cek yang D. Pendidikan ini adalah dasar bagi pendidikan lanjutan dan pendidikan yang diperoleh oleh anak menentukan nggak nyambung. Lebih kecil. Yang E kurang dibaca. Enak. Oke, lanjut ya. Nomor 58. Kata tersebut pada kalimat 7. Nah, nih tari-tarian tersebut. Berarti baca kalimat sebelumnya. Namun ada perbedaan yang mencolok antara tarian-tarian yang sangat bergaya Istana Yogyakarta dan Surakarta. Nah, berarti tari-tarian tersebut tari-tarian istana tadi kan. Nah, karena temanya tarian bergaya Istana Jogja dan Surakarta. Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam bacaan tersebut. Terdapat lebih dari 3.000 tarian asli di Indonesia. Kalimat tersebut paling tepat ditemukan setelah kalimat berapa? Ayo, ada yang bisa nggak buat nomor 59? Lebih ke coba ya, Indonesia sangat kaya dengan aneka ragam seni budaya. Kayak nggak mungkin. Lalu ketiga akan ya lebih ke B, betul. Keempat ya. Penggunaan tanda baca yang salah ini bisa koma, bisa petik dua, macam-macam. Ya, dari dua dulu. Dua nggak ada yang Indonesia menunjukkan dari kelompok etnis. Kita biar dulu dua ya. Yang dua kayaknya aman. Coba tiga akar rincian nggak apa-apa dikasih koma. 5 katanya nih. Ada kontinum dalam tarian tradisional yang menggambarkan episode Ramayana dan mulai dari dia, mulai dari Thailand sampai ke Bali. Coba Pak Didik curiga sama kata bahkan. Bahkan itu perlu nggak sih dikasih koma? Coba kita cek dulu. Apakah bahkan itu wajib diberi koma? Ya, boleh. Berarti yang bikin salah C ya. C itu mulainya nggak usah dikasih koma, langsung dibablasin aja. Sip, lanjut. Oke, jadi jawabannya C tadi 60 ya. 61 kalimat 6 perlu disempurnakan dengan cara apa? Kegiatan ini tujuannya mendorong, harusnya kegiatan ini bertujuan, ada nggak? Nah, jawabannya C nih. Kegiatan ini bertujuan mendorong, jangan tujuannya mendorong. Bertujuan mendorong penataan. Nah, oke ya. 57 tadi C guys. Ya. 57 C. Lalu 62.
kata pada kalimat 5 dapat dihilangkan dapat tanpa mengubah makna secara keseluruhan. Itu kata yang mana? Ingat, mengubah makna secara keseluruhan. Nah, bisa dibuang. Nah, kalimat 5 ada yang boros kata dia. Coba kita baca. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong hal ini adalah dengan mengadakan agenda. Dengannya nggak usah nih, adalah mengadakan agenda. Ada nggak tuh? Dengan. Oke, adalah mengadakan. Nah, satu upayanya adalah mengadakan. Nah, karena udah adalah pakai dengan tuh nggak boleh. Pemborosan kata. Jadi jawabannya E. Ember. 63 kalimat yang nggak berkaitan. 1, 2, 4, 6, 8. Cari yang beda omongan. Oke, cek yang dua. Dua aman. Ya betul, dua nggak nyambung. Tiba-tiba ngomongin kinaniwan dibagi atas dua yaitu alamiah dan buatan. Sip, betul yang jawab B. 100. Next. Nah, berarti nanti set berikutnya nanti ya. Setelah pertemuan ini. Oke, habis ini ada yang mau nanya dulu nggak? Bocah-bocah lagi. Oke, kayak nggak ada aman ya. Ya udah kalau nggak ada, Pak Didik sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Oke ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum.